الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز فوزا عظيما. Asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita terus bersyukur pada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat penting kita syukuri adalah ketika Allah terus mentakdirkan kita berada di jalan kebaikan. Kita terus berada di jalan Allah. Tidak bermaksiat kepadanya, taat kepadanya. Dan cinta kepada nabinya. Ini nikmat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini kepada kita, keluarga kita dan masyarakat kita insyaallah. Salawat beserta salam juga terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, kekasih kita, Rasul kita yang berjuang siang malam sehingga kita hari ini bisa berislam dengan baik. Tanpa perjuangan Rasul mungkin kita tidak tahu memeluk agama apa. Allahumma shalli wa sallim Barik alaih. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Kita saat ini berada di bulan Maulid Nabi SAW, kelahiran Nabi SAW. Oleh karena itu alangkah eloknya kita kalau membahas karakter Nabi, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi karakter terbaik yang pernah ditunjukkan oleh manusia selama dunia ini ada, kecuali karakter Nabi, akhlak Nabi. Bahwa Bapak membaca buku apapun tentang moralitas, tidak ada lagi moralitas yang lebih hebat dari moral Nabi. Filsafat, teori apapun yang Bapak baca. Kenapa? Karena Allah pencipta manusia, alam semesta ini sudah merekomendasi dan menjamin akhlak Nabi. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada puncak keagungan akhlak. Bahkan Allah merekomendasi, menjamin seluruh tubuh Nabi Muhammad itu penuh dengan akhlak mulia. Allah berfirman tentang mulut Nabi yang selalu kita pakai berbicara ini. Apa kata Allah? "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya dari mulutnya, kecuali wahyu yang keluar. Bahkan pandangan ungkapan Nabi SAW, pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pandangan matanya sekalipun tidak pernah melenceng dari kebenaran. Mazaghal basar wa ma tagha. Sungguh pandangan Nabi Muhammad itu tidak pernah melenceng dan tidak pernah keluar dari kebenaran. Itulah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita mengikuti Nabi ini, mengikuti moralitas Nabi ini. Bukan cuma Allah yang menjamin, tetapi orang kafir pun menjamin, merekomendasi, mengakui akhlak Nabi SAW. Ada seorang filosof dari Prancis namanya Bernard Shaw.
Muhammad adalah makhluk yang pernah diciptakan Tuhan di muka bumi dengan budi pekerti yang luar biasa dahsyatnya. Dia bisa merubah dunia ini sambil tersenyum dan sambil minum secangkir kopi. Masyarakat jahiliyah yang begitu rusaknya, moralitas yang begitu rusaknya, kata Bernard Shaw, Muhammad bisa merubahnya sambil minum secangkir kopi. Maksudnya apa? Dengan mudah dirubah oleh Nabi Muhammad. Bayangkan kita berada di kerusakan moral yang dahsyat ini. Kalau Nabi Muhammad ada, kata Bernard Shaw, dia akan bisa merubah ini sambil tersenyum. Tapi kita sekarang luar biasa susahnya merubah karakter. Oleh karena itu jamaah Jumat, di antara akhlak Nabi yang harus kita ikuti nih, kepribadiannya, yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Pertama, takutnya kepada Allah. Ini krisis kita ini umat Islam, krisis takut sama Allah. Kita berani sama Allah. Banyak umat Islam itu berani sama Allah. Kok berani? Ya berani ninggalin perintah Allah. Berani bermaksiat, itu namanya berani sama Allah. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kelakuannya itu keluar dari apa yang digariskan oleh Allah. Gak mau itu menyeberang, berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah itu Nabi Muhammad. Ini Al-Quran, pengakuan Al-Quran jamaah Jumat. Apa kata Allah? Qul uhiya ilayya, qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu, aku ini tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kehendak sendiri dalam berdakwah. Aku hanya mengikuti wahyu yang diberikan kepadaku. Gak mau aku berpendapat sembarangan, berseberangan dengan Allah. Kalau zaman kita ini kan hukum Allah aja kita tentang, perintah Allah aja kita tentang, firman Allah aja kita tentang. Contohnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah itu merintahkan kita itu menolong umat Islam, baik yang dizolimi atau menzolimi itu. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolong saudaramu yang dizolimi atau menzolimi. Banyak orang yang menzolimi dan dizolimi, kita tidak tolong. Bahkan ada yang membela yang menzolimi. Seperti di Israel, menzolimi manusia, membunuh tiap hari. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah sikap Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad itu kalau dirinya yang dizolimi, dia itu diam, memaafkan. Tapi kalau agamanya itu diganggu, dia nggak bisa tidur. Itulah karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karakter Nabi jamaah Jum'ah yang perlu kita teladani hari ini. Nabi itu berani. Berani mengambil keputusan yang hak walaupun tidak populer. Kalau zaman kita itu terbalik. Tidak berani mengambil keputusan yang hak. Karena apa? Tidak populis. Tidak bagus menurut elektabilitas, isi tas, dan seterusnya. Jadi kita itu berbuat baik menurut orang, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Kita tidak berani berbeda, walaupun itu kemaksiatan, kezaliman, kita ikutin aja. Jangan ikut arus, jangan lawan arus katanya. Akhirnya kita ikut, mohon maaf, korupsi juga, maksiat juga. Kenapa? Karena kita tidak berani melawan arus yang kemaksiatan, arus kezaliman, arus kejahatan, itu nggak berani.
Terkadang kita mau tiarap saja. Ada kebatilan yang kita lihat, kita tiarap. Gak usah, biar nanti orang lain aja. Nabi SAW berani jemaah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengirim surat untuk masuk Islam Raja Persia. Ketika menerima surat, Raja Persia itu membunuh utusannya Nabi Muhammad dan membakar koyak-koyak itu suratnya Nabi. Karena Nabi suruh aslim masuk Islam sehingga engkau akan mendapat keberkahan dari umatmu. Tapi kalau kamu tidak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa umatmu itu, dosa rakyatmu. Nggak terima nih Raja Kaisar, dibunuh utusannya. Nabi mendengar dibunuh utusannya, marah sekali. Tapi marah dengan tenang. Padahal Nabi Muhammad SAW belum punya pasukan. Negara baru didirikan, negara Madinah. Baru 2 tahun. Bagaimana menghadapi Roma, Persia, superpower dunia? Gimana caranya? Tapi kalau nggak dikasih pelajaran, dia akan menghina agama ini. Menghina umat ini. Lalu Nabi SAW mengirim surat. Kami mengirim pasukan, bukan lagi mengirim surat lagi. Kirim pasukan. Pasukannya sekitar 20.000. Persia kemudian menyiapkan pasukan 240.000. Berapa kali lipat loh. Tapi karena membela kemuliaan Islam, Nabi tidak takut. Itu namanya berani. Nabi tidak takut. Singkat cerita Bapak sekalian, kalau diceritakan gak cukup khutbah Jumat ini. Ada 3 komandan panglima perang syahid perang. Di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Rawaha dan satu lagi. Lalu kemudian setelah meninggal 3 diganti oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu baru 2 tahun masuk Islam. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memenangkan perang. Lari tunggang langgang 240.000. Kurang lebih 40.000 meninggal mati pasukan Persia. Tetapi dalam umat Islam hanya 7 orang, ada mengatakan 11 orang meninggal. Berani jemaah sekalian. Nah ini yang akhlak karakter ini yang kehilangan. Karakter berani membela agama itu. Membela kehormatan umat. Yang ketiga karakter Nabi Muhammad SAW itu tawadu, rendah hati. Dengar ucapan siapapun dia dengar. Kalau itu baik didengar. Suatu ketika Nabi SAW berperang, memimpin perang Badar. Ada tukang orang Badui, tukang sumur di situ, yang tinggal di situ. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa ini sahabat tapi dia tahu daerah Badar itu. Dia nanya sama Nabi, wahai Rasulullah, engkau bertahan di lokasi ini untuk melawan musuh, ini wahyu apa pendapatmu sendiri? Kata Nabi Muhammad, ini bukan wahyu tapi ini ijtihad saya. Semoga Allah restui. Apa kata sahabat ini? Kalau menurut saya tidak bagus kita bertahan di sini, tapi kita bertahan di pusat air minum. Makanya bi'ru Badar, air sumur Badar. Nanti kalau orang kekurangan air, kita nggak kekurangan, ada air, ada suplai air dari sumur. Nabi ikutin ini pendapat ini. Padahal ini Nabi Pak, jemaah Jumat, diawasi oleh wahyu 24 jam. Didampingi oleh Jibril 24 jam. Tapi dengar pendapat orang lain. Di zaman kita ini susah dengar pendapat. Kadang terbanyak umat Islam saya banyak dapati Bapak sekalian, dia benar sendiri, nggak mau dengar ceramah enggak. Itu hadis apa sih dibaca? Kenapa? Karena ada kesombongan. Kita cenderung tidak mau dengar orang lain. Padahal ini adalah akhlak Quran, akhlak Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Orang cerdas itu kata Nabi, kata Allah, dan orang yang selalu dapat hidayah itu adalah orang yang mau mendengarkan ucapan orang lain
Yang baik dia terima, yang tidak baik tidak dia apa. Ini kita jemaah Jumat rahimakumullah. Kadang kalau bukan ustadz kita yang ceramah itu nggak mau dengar. Kadang kalau bukan kiai kita yang ceramah tidak mau dengar kita. Siapa sih yang ngomong? Sehingga kita ini puluhan tahun ngaji nggak berubah. Kenapa? Karena kita itu keluar masuk kanan, kuping kanan, kata orang keluar kuping kiri. Tidak dimasukkan ke dalam hati. Para sahabat itu 2 tahun saja ngaji sama Nabi, itu bisa mengislamkan negara-negara lain. Mus'ab bin Umair itu jamaah Jumat 2 tahun masuk Islam. Lalu disuruh dakwah ke Yasrib, sekarang menjadi Madinah. Masuk Islam seluruh Yasrib dalam tempo setahun. Ngajinya 2 tahun. Kini bertahun-tahun ngaji, apa yang kita Islamkan? Kenapa? Karena mereka itu ngaji, dengar, laksanakan. Dengar, laksanakan. Ini yang kurang di kita nih. Ya. Jadi kalau ada nasihat bagus belum tentu kita terima. Nauzubillah. Terlalu banyak akhlak yang harus kita ikuti. Tidak cukup khutbah Jumat ini untuk menyampaikan. Semoga beberapa akhlak ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat hafizakumullah, di akhir khutbah ini ada satu lagi akhlak Nabi yang perlu kita ikuti, yaitu akhlak mencintai keluarga orang Islam dan umat Islam. Nabi SAW cintanya kepada umat ini luar biasa. Sampai disebut oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Nabi dari di kalangan di kalian sendiri. Beliau sangat tidak rela kalian menderita. Dan sangat menjaga agar kalian tidak sesat. Tidak terombang-ambing dalam kehidupan ini. Dan dia sangat belas kasih serta kasih sayang kepada kalian. Raufur rahim. Ini adalah salah satu karakter Nabi, kepribadian Nabi. Cinta. Suatu ketika Nabi SAW mencium cucunya. Penuh dengan cinta. Lalu orang Badui berkata, apakah cucu anak dicium? Kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai mencintai, tidak pantas dicintai. Jemaah Jumat, kita ini banyak emosi, temperamental luar biasa. Demo kemarin bakar-bakaran dan seterusnya karena emosi luar biasa. Coba kita bangun kasih sayang, rasa cinta kepada sesama muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Antara kita ini harus saling cinta, saling kasih sayang. Jangan saling curiga, saling benci, saling iri hati, saling meninggikan diri kepada orang lain, tapi saling tawadu, saling kasih sayang. Nah, semoga ini bisa kita bangun dalam kehidupan kita melalui bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin hum Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين
اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا وعليك بأعدائك أعداء الدين وعدوهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك وإنك على كل شيء قدير اللهم اكتبنا بأمة سيدنا محمد واحشرنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة